Halo semuanya, hari ini kita kembali belajar untuk persiapan penilaian akhir semester lagi ya. Jangan bosan-bosan. Kali ini yang saya bahas adalah tentang termokimia. Ini adalah video kedua ya untuk materi termokimia. Kita lanjutkan. Oke, langsung yang nomor 1. Di dalam gelas kimia direaksikan amonium klorida padat dengan barium hidroksida padat sehingga dihasilkan barium klorida, air, dan gas amonia. Pada reaksi tersebut ternyata suhu sistem turun dari 25 derajat Celcius menjadi 12 derajat Celcius. Tentukan yang pertama, sistem dan lingkungan. Nah, sistem itu adalah inti dari reaksinya, sehingga yang ada di dalam sistem merupakan reaksi antara barium klorida, reaksi antara ini amonium klorida dan juga barium hidroksida. Berarti saya tulis aja ya, amonium klorida ini berarti NH4Cl direaksikan dengan BaOH 2 kali berubah menjadi BaCl2 plus H2O dan juga amonia. Ini adalah sistem, inti dari reaksi atau inti dari proses gitu kan. Sedangkan yang lingkungan berarti adalah yang ada di sekitar sistem tersebut. Di sini disebutkan bahwa reaksi ini terjadi di dalam gelas kimia aja, ya kan? Maka lingkungannya adalah lingkungan yang pertama yang paling dekat itu adalah gelas kimia. Gelas kimia dari reaksi ini. Udah, ini adalah lingkungannya. Cuma saya berikan just in case gitu ya. Jika reaksi dilakukan di dalam kalorimeter, maka yang menjadi lingkungan nantinya adalah air, karena di dalam kalorimeter itu ada air yang yang mengelilingi sistem, lalu ada kalorimeter itu sendiri, kalorimeter. Nah, ceritanya kalau ya, ini keluar dari soal ya, saya hanya mengatakan just in case jika kalian dapat soal reaksinya dilakukan dalam kalorimeter, maka ini adalah gelas kimia. Untuk melakukan reaksi, dia akan diselubungi oleh air, dan ini adalah lapisan dari kalorimeter. Nah, ini yang menjadi lingkungannya. Selanjutnya yang B, apakah reaksi tersebut merupakan reaksi endoterm atau eksoterm? Nah, kita lihat dari sini. Suhu dari sistem turun dari 25 derajat menjadi 12 derajat Celcius. Yang 25 derajat itu siapa? Berarti awalnya 25 itu berarti milik dari reaktan, yaitu NH4Cl plus BaOH 2 kali, ini adalah 25 derajat Celcius. Sedangkan 12 derajat punyanya siapa? Itu punyanya produk, yaitu BaCl2 plus H2O plus NH3. Jika dibuat kayak grafik jadinya kayak gini ya. Hanya saja kalau di materi termokimia sebelumnya ini disebut entalpi ya, sehingga ini saya hapus. Ini hanya menunjukkan siapa yang ada di atas, siapa yang ada di bawah. Sehingga bisa kita katakan bahwa entalpi untuk reaktan itu lebih besar dibandingkan entalpi untuk produk. Nah, kita tahu bahwa delta H itu adalah entalpi dari produk dikurangi entalpi untuk reaktan. Sehingga delta H nanti nilainya negatif karena entalpi produknya lebih kecil ya. Maka kita akan memiliki reaksi eksoterm. Nah, hati-hati ya. Di sini yang disebutkan adalah suhu sistem. Mana? Suhu sistem. Suhu sistem turun. Sehingga kita dapatkan reaksi eksoterm. Mungkin di antara kalian akan bertanya ya, bukankah kalau eksoterm itu terjadi kenaikan suhu? Nah, ini saya jelaskan lagi. Untuk eksoterm
pernah disebutkan bahwa cirinya terjadi kenaikan suhu, ya kan? Kenaikan suhu dari siapa? Eksoterm. Saya tulis. Terjadi kenaikan suhu lingkungan. Ya. Jika kalian punya reaksi, katakan ada reaksi asam plus basa, kalian dapat airnya atau campuran tersebut terasa hangat, berarti kan kenaikan suhu. Nah, itu adalah kenaikan suhu lingkungan. Lingkungannya dalam reaksi tersebut adalah air. Nah, ya kan? Di sini saya sebutkan air sebagai lingkungan. Sampai di sini paham ya? Jika masih ada yang ditanyakan, bisa kalian tulis di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Selanjutnya, yang nomor 2, tuliskan persamaan termokimia pada keadaan standar jika pada pembakaran 4 gram CH4 dibebaskan kalor sebesar 225 kJ. Nah, ini berarti kita punya reaksi. Ada CH4 direaksikan apa ini? Oh, pembakaran. Berarti ini harus direaksikan dengan oksigen ya. Pembakaran itu wajib dengan oksigen. Hasilnya akan selalu berubah menjadi CO2 dan juga H2O. Oke, kita setarakan. Ini kita butuh 2 untuk H2O. Oksigen ini 2. Berarti ini ada angka 2. Selanjutnya, nah untuk delta H reaksi, di sini dibebaskan kalor sebesar 225 kJ. Hati-hati, ini bukan berarti kita akan menuliskan delta H sama dengan 225 kJ ya. Enggak. Tetapi 225 kJ itu punyanya 4 gram CH4. Sehingga kita harus menghitung jumlah molnya. Maka jumlah mol untuk CH4 adalah massa dibagi MR, massanya adalah 4 gram, MR, saya tulis di bawah ya, MR dari CH4, karbon itu 12, hidrogen itu 4, dapatnya 16, ini berarti kita dapat 16, alias, ini berapa? 1/4 atau 0,25 mol. Nah, di sini saya berikan rumus baru, rumus yang biasa sih. Rumusnya adalah delta H reaksi itu sama dengan jumlah mol dikali delta H reaksi standar. Nah, kata standar ini mengacu pada 1 mol zat. Jika ini adalah reaksi pembakaran, berarti yang kita bakar adalah 1 mol zat CH4. Oke, nah sedangkan di reaksi ini kita melibatkan 0,25 mol. Maka kita harus mencari delta H reaksi standar sama dengan delta H reaksi dibagi dengan jumlah mol. Delta H reaksinya 225 dibagi 0,25. Dapatnya adalah 900 kJ. Nah, kalau sudah ada tanda standar seperti ini, boleh kita tulis kilojoule per mol. Maka yang di sini adalah tandanya positif ya. Ini berarti oke, saya hampir terkecoh, dibebaskan. Nah, kata dibebaskan artinya dia melepaskan kalor. Berarti reaksi ini adalah reaksi eksoterm, maka nilainya adalah negatif 900 kJ per mol. Ini bisa kita kasih tanda delta H standar. Selanjutnya, yang nomor 3. Saya taruh di sini ya. Diketahui entalpi pembentukan standar delta HF standar dari Na2HPO4 adalah minus 1917,4 kJ per mol. Maka tentukan persamaan termokimia reaksi pembentukan. Nah, hati-hati. Oke, yang diminta adalah reaksi pembentukan ya. Berarti kita lihat senyawanya adalah Na2HPO4. Senyawa ini terdiri dari natrium, hidrogen, fosfor, dan oksigen. Ya kan? Sehingga terbentuk Na2HPO4. Nah, natrium kita butuh jumlahnya 2. Natrium itu dalam bentuk solid. Terus hidrogen
Hidrogen hanya satu ya, berarti kita tuliskan setengah hidrogen. Ini fasenya adalah gas. Fosfor jumlahnya 1, aman. Ini fasenya adalah solid. Oksigen ini ada 4, berarti kita butuh koefisien 2. Ini fasenya gas. Oh ya, ini untuk fasenya kalian tulis itu ya, segaris gitu ya. Ini karena saya nulisnya terlalu dekat, makanya nggak muat. Nah, untuk Na2HPO4 ini fasenya adalah solid. Oh ya, saya beri catatan, karena yang diminta adalah standar, pembentukan standar, ada bulatan kecil di atas gitu ya. Ini saya tulis di bawah ya, nggak muat. Berarti delta HF standar, ini artinya untuk 1 mol, maka ini harus angka 1, gini. Tapi kalau angka 1 kan nggak pernah ditulis, jadi ini saya hapus aja. Sehingga delta HF standar adalah minus 1917,4 kilojoule per mol. Nah, ini kalian tulis di samping gini ya. Oh ya, berarti yang sebelah kiri, yang nomor 2, ini saya lupa. Ini juga ada fasenya, ini berupa gas. CH4 itu gas ya. CO2 gas. H2O-nya juga dalam bentuk gas. Selanjutnya yang nomor 4, contoh reaksi penguraian standar. Nah, ada kata standar, berarti ini adalah untuk 1 mol zat. Reaksinya diminta adalah reaksi penguraian. Kita lihat, yang A ada H2 plus O2, ini adalah reaksi pembentukan dari unsur-unsurnya ya. Terus ada H2O berubah menjadi H2 plus setengah O2. Nah, ini adalah reaksi penguraian. Dan ini untuk 1 mol zat, ya kan? Berarti jawabannya adalah yang B. Nah, kalau yang C ini reaksinya sama ya, tetapi ada angka 2 di sini, artinya delta H ini adalah untuk penguraian 2 mol H2O. Berarti koefisien yang ada di depan ini sangat penting ya, ada artinya sendiri. Lalu ada lagi, nah untuk yang D ini ada ya, HCl berubah menjadi H2 plus setengah Cl2. Ini sebenarnya juga reaksi penguraian. Ini reaksi penguraian untuk 1 mol HCl, hanya saja salahnya adalah reaksi ini tidak setara, maka ini salah. Sedangkan yang E, karbon plus O2 ini dia bisa menjadi 2 jenis reaksi, yaitu reaksi pembentukan karena dari unsur-unsurnya, dan juga reaksi pembakaran. Mengapa? Karena dia bereaksi dengan oksigen. Jadi ceritanya si karbon itu dibakar dengan oksigen. Oke ya. Selanjutnya yang nomor 5. Nah, oke, contoh reaksi pembakaran. Ini barusan saya sebutkan ya tadi. Berarti kita harus memilih reaksi yang ada oksigennya sebagai reaktan. Nah, di antara reaksi berikut yang ada oksigennya adalah yang E, di mana karbon dibakar dengan oksigen. Oke, yang nomor 6. Ada seorang siswa melakukan percobaan dengan menggunakan kalorimeter bom dengan kapasitas 5 Joule per derajat Celcius. Ini adalah kapasitas kalorimeter ya. Sebanyak 50 ml larutan NaOH 1M dicampurkan dengan 50 ml HCl1M. Jika pada percobaan suhu meningkat dari 25 derajat Celcius menjadi 35 derajat Celcius, dan kalor jenis air 4,2 Joule per gram Celcius, tentukan perubahan entalpi dari reaksi tersebut. Nah, ini ada yang saya jelaskan sedikit. Ini adalah suhu meningkat dari 25 menjadi 35, itu adalah suhu dari air ya. Suhu dari air alias suhu dari lingkungan. Berarti ada kenaikan suhu dari lingkungan, maka ini adalah reaksi eksoterm. Oke. Untuk penentuan delta H itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Mulai dari menghitung yang menggunakan kalorimeter, berarti yang ini, yang nomor 1. Lalu penentuan delta H lain, kita bisa menggunakan hukum Hess, itu nanti ada di belakang.
Untuk penentuan hukum Hess itu harus dilihat dari reaksi ataupun diagram ya. Jadi nggak bisa saya berikan rumusnya di sini. Lalu yang nomor 3, kita menggunakan delta HF alias delta entalpi pembentukan. Dan yang keempat ada data energi ikatan. Semuanya akan dibahas di video ini. Oke, berarti kita kembali di sini. Kita menggunakan ini. Nah, ini ternyata rumusnya itu nggak lengkap. Oke, saya perbaiki ya. Di sini adalah Q sama dengan min dalam kurung M, ini C kecil delta T ditambah ini C besar dikali delta T. Nah, ada dua jenis C. C yang kecil itu adalah kalor jenis air. Kalor jenis air berarti yang ini. Lalu yang C besar itu adalah kapasitas kalor. Nah, biasanya ada soal yang tidak menyebutkan kapasitas kalor. Nah, jika hal itu terjadi, tidak ada nilai kapasitas kalor, berarti yang ini kalian coret, sehingga kalian hanya menggunakan MC delta T, yang ini. Gitu maksudnya. Nah, karena di sini ada ya kapasitas kalor, berarti kita menggunakan dua-duanya. Oke, langsung aja. Di sini M itu adalah massa. Massa dari siapa? Massa dari air. Nah, di sini sebenarnya ada air loh, yaitu berapa? 50 ml, 50 ml. Sehingga 50 ml, bentar ya, saya tulis volumenya terlebih dahulu. 50 ml, 50 ml, itu berarti 100 ml. Nah, untuk mendapatkan massa dari air, berarti volume dikalikan dengan rho. Ini nggak disebutin massa jenis dari air, tapi untuk massa jenis air untuk larutan encer seperti ini, kita akan menggunakan nilai 1 gram per mililiter atau 1 kilogram per liter. Kita punya mililiter kan? Berarti jika kita punya 100 mililiter air, berarti 100 dikali 1 dapatnya 100 gram. Nah, ini kita kasih angka 100. Oh ya, untuk masalah satuan, kalian bisa lihat dari satuan kalor jenis. Ini adalah 4,2 joule per gram. Berarti yang kita masukkan di sini adalah dalam satuan gram. Jika yang di sini adalah kilogram, berarti yang di sini M harus kita masukkan kilogram. Oke, kita menyesuaikan aja. Lalu, nilai C kalor jenis air adalah 4,2, lalu delta T. Delta T berarti 35 dikurangi 25, dapatnya 10. Ini 10 ditambah C besar kapasitas, berarti ini adalah 5 dikali 10. Nah, ini ada tanda negatif ya. Nah, ini berapa? 42, berarti ini 4200 ditambah 50, sehingga kita memiliki minus 4250. Nah, satuannya di belakang, ini joule, ini juga joule, maka ini adalah joule. Nah, ini saya tambahin dikit ya. Ini sebenarnya udah selesai yang nomor 6, karena yang ditanyakan hanya perubahan entalpi saja. Saya hanya ingin menambahkan bagaimana jika yang ditanyakan adalah delta H reaksi standar. Yang artinya ini adalah untuk 1 mol. 1 molnya siapa? Oke, kita lihat dari jenis reaksinya. Ini adalah reaksi dari basa bertemu dengan asam alias reaksi penetralan. Jika reaksi penetralan berarti ini untuk 1 mol H2O yang terbentuk dari reaksi tersebut. Berarti ini saya tulis ya, NaOH plus HCl berubah menjadi NaCl dan juga H2O. Nah, inilah yang akan kita cari 1 molnya. Oke, bentar ya. Ini berarti di dalam reaksi ini kita melibatkan, saya tulis di bawah ya, jumlah mol dari NaOH, ini adalah volume dikali dengan molaritas, volumenya 50, molaritasnya 1, berarti ini adalah 50 milimol atau 0,05 mol. Oke ya, 0,05 mol saya tulis di sini 0,05. Sedangkan jumlah mol untuk HCl ini juga sama, volume dikali molaritas. Wow, ini taruh bawah aja ya.
jumlah mol dari HCl. Berarti volume dikali molaritas sama dengan volumenya 50 juga, molaritasnya 1, dapatnya juga sama. 0,05 milimol. Oh, bukan, ini 0,05 mol. Sehingga ini saya tulis 0,05 ya. Ini nanti dia berarti bereaksi habis alias bereaksi sempurna, habis, tidak ada sisa. Sehingga nanti yang terbentuk adalah 0,05 mol H2O. Maka nilai ini adalah untuk 0,05 mol. Jika kita ingin mencari delta H reaksi standar, maka yang kita tuliskan adalah delta H reaksi dibagi jumlah mol. Ini nilainya minus 4250 dibagi 0,05. Kita dapatnya min 85.000 joule per mol. Bener ya? Selanjutnya, yang nomor 7. Nah, ini adalah hukum Hess yang saya sebutkan tadi. Hukum Hess dia bisa pakai grafik seperti ini, bisa memakai beberapa reaksi. Intinya, untuk hukum Hess itu menjelaskan bahwa reaksi bisa terjadi dalam satu tahap ataupun dua tahap. Oke, reaksi yang dalam satu tahap itu ditunjukkan oleh delta H1, di mana ini adalah reaktan. Dia akan berubah menjadi produk, dan produk ini sudah final atau produk akhir gitu ya. Ini satu tahap, delta H1. Sedangkan untuk reaksi yang dua tahap ini ditunjukkan dengan delta H2. Ini reaksi yang pertama, berubah menjadi produk yang pertama gitu ya. Produk yang pertama. Lalu tahap selanjutnya melibatkan delta H3. Ini berubah menjadi produk akhir. Endingnya sama meskipun kalian menggunakan satu tahap ataupun dua tahap, nanti delta H-nya akan sama. Inilah yang dimaksud dengan hukum Hess. Sehingga jika kita memiliki grafik seperti ini, bisa kita tuliskan bahwa delta H1 itu akan sama dengan delta H2 ditambah dengan delta H3. Karena yang delta H1 itu adalah keseluruhan dari reaksi ya. Dan keseluruhan dari reaksi ini bisa terdiri dari delta H2 dan delta H3. Ya udah, kita langsung aja. Delta H2 nilainya adalah minus 222 ditambah minus, oh ini saya kurung aja, 566. Sehingga hasilnya adalah min 788 kilojoule. Nah, yang di soal yang ditanyakan adalah pembentukan gas 2CO2 alias 2 mol karbon dioksida gitu ya. Dan yang di dalam soal ada angka 2 juga. Maka kita boleh langsung menjawab yang D.